Kata Said Muhammad dalam kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Said Muhammad. Dan saya setuju, logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, fakullahu, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua itu dia anak wis kriting, pesek, wireng. Kuwi ku enak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Kuwi pas lahir diakikoi. Sok menenge kabeh tanggane didelok. Kon muni ganteng padahal tanggane do gremeng asline gantenge nanti. Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenangkan. Padahal itu jelas kritik. Apalagi kelahirannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wis ganteng, ada nurnya, pewinter, wajahnya sempurna ya ta'ala la wajhu tala'lu al-qamari fil lailatil badri. Apa berani? Kalau kita maulid itu kan ibaratun anil faroh bi maulidin nabi. Kita yang namanya maulid itu pokoknya satu implementasi, satu ekspresi, satu perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini ceria, kita senang dengan lahirnya nabi. Faman harromal maulida, misalnya siapa yang mengharamkan maulid, tanyakan ke dia. Apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa humma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati, sangat saya hormati mriki wonten Habib Hasan Al-Jufri. Wonten Gus kawula putrane guru kawula Kiai Haji Taj Yasin. Wonten Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji, wonten wakil saking Kemenak, King Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah yang saya hormati, semua yang saya hormati. Niki kula yang kedua ke sini, semoga terakhir. Kula niku terkenal, undangannya angel, tapi Gus Yasin kayaknya masih manfaatkan abahnya. Itu kalau di adat pesantren itu ya kayak titah gitu. Jadi akhirnya gak wani kok. Akhirnya dia tekun. Tapi saya mohon yang merasa ada putranya Mbah Mun jangan ngundang saya. Itu artinya ya agak bener lah. Wong ndak putrane Mbah Mun kok menyamakan dengan putrane Mbah Mun gitu. Tapi saya senang datang ke sini kalau badhe niat amdan boten sahwan. Terutama untuk siapapun mungkin sering baca tapi mungkin harus punya sanad. Kula badhe maknani 3 item sing diwaos wau Habib Hasan Al-Jufri. Kula maknani persis seperti yang saya dengar dari Syekhina Baipun Gus Yasin Kiai Haji Maimun Zubair. Dados yang unik dari sistem beragama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi saksi kebenaran nabi-nabi sebelumnya itu menyampaikan risalah. Itu agak aneh secara teori fisik karena Nabi itu Nabi paling akhir, tapi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya itu benar enggak ketika jadi Nabi? Ketika mereka melaksanakan tugas nubuah itu benar enggak? Itu kesaksiannya itu lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang diterangkan dalam ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Pulau niku mikir itu lama sekali. Jawabannya adalah rantai itu misalnya rantai pertama, terus ada kolong ya, ada kolong kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Jika kualitas lingkaran itu, cincin rantai itu kualitasnya bagus, kedua bagus, ketiga bagus, maka ukuran semuanya sempurna itu tidak usah dicek satu persatu. Cukup paling akhir ditarik sekeras-kerasnya. Kalau semuanya tidak terputus berarti semuanya kualitasnya bagus. Sehingga kita juga gitu. Misalnya dulu Mbah Ahmad bin Syuaib itu alim alamah, sampai Mbah Zubair, sampai Mbah Mun, sampai Gus Yasin, sampai beberapa putra Mbah Mun yang mewakili dunia kealiman. Ada Gus Naji, ada Gus Zofur, ada semuanya, ada Gus Ibam. Itu ukuran kualitas terjaga ndak itu memang di akhir. Sehingga ini peringatan untuk Gus-Gus. Dulu bapak saya nyuruh saya ngapalkan Quran itu sederhana sekali.
Dewe bapak gini, Beb. Mbah saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Bapak saya itu kalau ngendikan gini tok. Hak, ya kowe kudu hafal Quran. Nak ora iku anakam luwih ra alasan, luwih duwe alasan nak rapal. Mulane di bapak goblok ku penting. Di bapak goblok itu penting sekali karena ini menjustifikasi anaknya kalau goblok niru bapaknya. Artinya gini, mbah saya hafal Quran misalnya, bapak saya hafal Quran. Sekali saya ada hafal, itu anak saya bisa syukuran. Karena kalau ada hafal anut bapaknya. Jadi ya seperti itu. Tapi sekali saya masih hafal, anak saya ini ya kebingungan apa hafal, wong kula hafal. Boten niki boten nyindir, niki ngamuk. Kersane orang itu harus mikir. Kadang-kadang ndak orang saya naik maksa anak hafal Quran alim, tapi dia sendiri ndak alim, ndak hafal Quran. Anaknya ini kan alasannya apa? Coba Anda memaksa, Anda sendiri tidak jadi percontohan. Sehingga tradisi nubuah ya seperti itu. Nabi Adam jadi nabi sukses melaksanakan tablignya Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Sebetulnya itu sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan perintahnya Allah secara benar. Ujiannya apa? Di Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditarik semuanya kuat, berarti semuanya melaksanakan amanah secara apa? Benar. Nah, kita dalam sana juga seperti itu. Kalau ditarik kok misalnya cincin ke-8 atau ke-9 itu putus, berarti ya salahnya di situ. Yang lainnya sudah kuat, salahnya di situ, itu dibuang. Kemudian cincin berikutnya dicatokkan sama yang sama-sama kuat. Makanya disebut sanad mungkotek. Nah ini saya mau cerita tentang cara Mbah Mun maknani bahwa Rasulullah SAW itu disebut Nabi Sayyidul Awwalin. Jadi pemimpin Nabi mulai zaman dulu, tapi sekaligus Sayyidul Akhirin. Jadi Nabi punya dua sisi. Secara maknawi itu Nabi awal sebelum ada Nabi Adam, tapi secara fisik, secara lahir Nabi itu Nabi akhir apa? Zaman. Ini saya maknani persis ketika Mbah Mun maknani. Mungkin kalau sampai tidak cocok boleh komplain. Wah dulu Mbah Mun tidak gitu, guys. Kamu kok tahu? Saya kan kurang dengar sehingga kayaknya tidak gitu. Jadi itu tolong kalau yang tidak akurat jangan bantah. Karena apa ya, gak meyakinkan, teman itu gak meyakinkan, cara sanadnya itu gak meyakinkan. Saya baca ya, ketika Allah Ta'ala ngendikan, hanya 3 santai saja, tidak sampai jam 10 selesai, gak sampai, tak jamin gak sampai. Ketika Allah ngendikan bahwa ini nabiku Sayyidul Anbiya wa Ajalul Asfiya wa Akramul Habaib, terus ada malaikat tanya, kila din dawuhno, apa ngene? Huwa Adam. Huwa itu membuang hamzah istifham, kira-kira malaikat itu tanya, ahwa Adam, apakah nur yang begitu sempurna, cahaya yang begitu sempurna yang engkau pasang di aras ala qawaimil arsy, apakah itu Adam? Terus qala dawuh sapa Allah Ta'ala, jadi Adamu di sini bukan fa'ilnya qala tapi jadi mubtada. Jadi jawabnya qala dawuh sapa Allah Ta'ala, dawuh Adamu bihi uniluhu alal marotib. Jadi Adamu utai Nabi Adam bi sebab hadan nur, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal marotibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Jadi kata Adam di sini bukan fa'ilnya qala, tapi qala jawab sapa Allah, jawab Adamu bihi uniluhu alal marotib. Itu bukan Adam, justru Adam itu tertolong oleh nur itu. Gara-gara nur itu Adam memperoleh alal marotib. Nah ini itu Bib Hasan, malaikatnya ajak kipu. Jawab pertama sudah salah, diulang lagi, kila huwa Nuh. Nggih gampil lho Gusti, nak mboten Adam nggih berarti niku Nuh. Wis keliru cek ngoyel. Ini malaikat. Jadi ngeyel itu ya ono sanate, karena malaikat dulu, tapi mboten malaikat kados Jibril Mikail, ini awamul malaikat. Jadi malaikat itu ada dua, ada awamul malaikat. Itu ya kadang rodok brengkel ya, karena enggak malaikat papan atas. Nah, malaikat yang ini yang ngendikan ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut dima. Ini malaikat yang komplain ketika manusia jadi khalifah fil ard, bukan akabirul malaikah kayak Jibril dan Mikail. Maka perlu dicatat, malaikat itu ya ada dua kelas. Ada kelas akabirul malaikah, ini tidak pernah komplain, tidak pernah apa, semua perilakunya benar. Ada malaikat awamul malaikah, ini ya rontok-rontok kadang berengkel ya rontok, tapi tidak sampai maksiat boten, tapi ya rontok-rontok berengkel. Makanya protes ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut
Gusti, coba keputusan engkau evaluasi lah. Masa Adam mimpin manusia? Itu nanti anak turunnya kan ya bikin kerusakan di bumi. Tolonglah dievaluasi lagi. Wong pangeran udah dikon apa? Wong gubernur ikon evaluasi tersinggung. Lah ini pangeran dikon apa? Ngevaluasi. Lah ini awamul malaikat, bukan Jibril, bukan Mikail. Ya bukan Israel. Terus qila huwa Nuhun. Tadi kan malaikat jawab Adam itu salah, masih diulang lagi. Kalau ndak Adam ya berarti itu Nuh. Terus kala jawab sapa Allah, Nuhun itu Nabi Nuh bihi bihadan nur iku yanju minal gharq. Justru Nuh itu karena jasanya Nur Muhammad terbebas atau terselamatkan dari badai banjir. Yanju bihi minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Terus kila, ini masih ngotot lagi, jawab 2 kali salah, masih nebak lagi. Kila huwa Ibrahim. Kalau Adam nggak bener, roh nggak bener, ya Nur itu berarti Ibrahim. Cara kula sing dadi malaikat iku jawab pertama salah, pun Gusti niku sinten. Tapi ini kibotan jawab salah aja nebak mah. Ya kalau ndak Adam ya Nuh. Keliru lagi ya kalau nggak Nuh ya Ibrahim. Iki rontok aneh malaikat nih. Kila didhawuhna pengene huwa hadan nur iku Ibrahim. Kala dawuh sapa Allah, Ibrahimu te Nabi Ibrahim sihi sebab anane Nur Muhammad iku taqumu dadi jumeneng atau dadi menang apa hujjatuhu argumentasine Nabi Ibrahim atau hujjah Ibrahim ala ubadil asnami ing atase pira-pira sing nyembah berhala wal kawabibi lan pira-pira perbintangan. Justru Ibrahim karena ada Nur Muhammad dia punya kemampuan adu argumentasi mengalahkan para penyembah berhala dan perbintangan. Terus kula niki saking takdim kula teng Gus Yasin, soalnya kula roe Gus Yasin niku putrane Mbah Mun. Kula mboten rawatir roh nek beliau wakil gubernur niku mboten bagian kula. Jute nggih mboten ngangkat kula dadi pejabat Pemprov Jawa Tengah. Berarti taklem wakil gubernur nggih mboten nyafaati mun kula alam niki. Mboten iki mboten drengki cerita mawon, mboten drengki. Karena niku kula senior Gus Yasin terus kula kalah nasab mbek ambek putrane guru kula tapi menang tua kula. Itu dalam aturan fikih harus dimuliakan asan nuhum sing lebih nopo tua, pemenang anak serodok otak wato, nus kudu wajib hormat. Lainnya sampai anak kalah nasab kudu menang umur. Menang umur, suntune coplok, wato, nus Gus Yasin kena kewajiban harus nopo hormat. Nah ini jelas menang nasab, menang umur, menang segabian dan abiasan. Ini pun buatan saingan kita lah. Kalau buatan kepengen ya kompetisi jenengan pun kalah segaban, pun kalah lah. Tapi beliau dekat sama saya pernah nilai kulo teng dalam pas sama Habib Ahmad. Habib kulo niku termasuk yang saya tiru dari Syekhina adalah ikramuhu lil habaib. Beliau begitu menghormati ahlul bait. Nggih niru kulo nggih saisa-isane kulo nggih mboten sesempurna Mbah Mun. Kulo nggih mboten kepen nyanyi Mbah Mun. Terus kulo ra niru persis itu selain ra iso ya saking takzim guru kok disaingi mboten sae. Dadi nek gurune skore 9 ya sekene cukup 6 wis pokoke pantes-pantese ora persis napa guru. Mulane santri Anwar sing ora persis Mbah Mun niku tak anggap takzim. Mergo ora kepengin nyaingi kiyaine. Nanti kula niku ada santri Anwar ngaji kok Sulam Taufik terus kali-kali maca Wahab koyo Mbah Mun. Gak apik Gus, nyaingi guru wis. Tak bijak apik. Lho kula di kanca sak kelas niki seksine Gus Yasin. Niku kula niku kan riyen terkenal pinter. Mergi kula niku mun pinter melirin, kadose mun melirin pinter. Nggih cuma napa nggih orang pati diakui banyak pihak, tapi kula nggih mun pinter lah. Buktine sekolah nggih munggah terus. Kula di kanca niku kurang ajar tapi bener ya. Gus, nak pinter aja nemen-nemen, saleh aja nemen-nemen, kok swargamu awur Mbah Mun. Gak enak Gus sungkan. Masih terngiang-ngiang. Ora enak Gus, apa ngeloni widadari sungkan apa macam-macam sungkan. So ora usah Gus, saleh pas-pasan engko awur aku. Itu membentuk saya sampai sekarang. Sungkan dari swarga awur Kanjeng Nabi sungkan. Kepengen kula nggih beda kelas, kadang-kadang napa sowan. Nah awur mriyang. Iku nasihat ngawur tapi kula eling terus nganti saiki. Kula kadang nggih kepengin Gus saleh kados Mbah Mun kepengin akhir eling nasihat itu. Udah lah, enggak usah lah. Pokoknya kalau Mbah Mun skornya 9 ya saya ngambil piro ya? 8 atau 7? Masuk ini setuju, aku setuju. Ya sampean kangen Mbah Mun sowan itu. Tapi aja sampai sak kamar. Utawa sak napa? Sak kelas lah. Duh Gus Yasin, milih sak kelas napa bener? Milih pundi sampean? Sak kelas napa sak ngisore?
Sak kelas itu resikonya dua, satu ngelamak, dua sungkan. Jadi kadang-kadang nasihatnya orang jelas itu ya masuk akal. Mau itu jelas konco kula ora jelas, tuh angger rape munggah itu syafaat. Rian di MGS itu ada sistem begini, ada kiai tukang nyafaati, namanya Kiai Fakih Gus. Itu kalau anak gak naik kelas, Bib, ditanya, "Cung, nak ra munggah kelas kapan ning ndi?" "Terminal, Mbah." "Wah, iku mesti diunggahno." Jare Mbah Fakih, "Aku ora kedosan aja iki dadi canakal meneh." Ngono iki ilmune kiai, mboten ilmune birokrasi. Tapi ana neh takoki, "Cung, kene ora munggah ya apa?" "Nggih kula baleni, Mbah." "Ya ora munggah sing sabar." Karena berita itu bocor secara masif, dulu belum ada WA, Gus, tapi masyhur, Gus. Itu angger ra munggah ya, engko nak ditakoki Mbah Fakih muni terminal lho, nggih. Oh, itu sudah akhirnya sak kelas munggah kabeh. Jadi apik itu ya kadang dimanfaatkan wong macam-macam. Jadi dan ini betulnya sistem itu sudah hilang, sistem apa? Syafaat. Jadi ya kiai kuno ya aneh-aneh ya madzhab. Jadi daripada yang terminal aku kedusan, jadi canakal meneh. Akhirnya diunggahno. Ya rada masuk akal. Kula badhe ramno niku gados sih kapan-kapan gitu. Ilmu kula niku kathah, mergi guru kula kathah. Jadi kadang-kadang ilmu iku ya bapak kula niku ndek pondok ora pati kakan pelaturan. Jadi bapak kula kiai iku bengkel. Nek ora siap nata bocah mbulet ya ora usah dadi kiai. Mosok bengkel sing moro-rono mobil mewah, mobil waras, mesti sing rodok rusak. Ya kiai madzhabe macam-macam. Ya ana sing madzhab protektif. Lah santri nakal-nakal iki pondok apa sarang. Ya sih sampean sing ngomong. Kula wong saleh ora tau muni ngono. Dadi kiai iku ya butuh ijtihad. Terus pokoknya ngoten lah, sampean oleh ras setuju lah, wong kula ya ora maksum, iso wae salah. Cuma luwih sering sampean lah salah gitu. Kula mun ngajine mun kathah lah. Mun kula terusno. Mboten iki kula spesial karena takdim saya kepada Gus Yasin. Ini makna persis ketika saya ngaji sama Mbah Mun. Jadi lafat Adam Nuh itu bukan failnya kola. Kola jawab sapa Allah. Adamu te Nabi Adam bi sebab anane Nur Muhammad iku uniluhu a'lal marotib seterusnya. Lho niku kula niku apal tiba, sampean ora usah ragu. Kula nggo kitab iku mau tawaduk tok, asline apal kula. Niki mboten sombong, niki fakta. Nah sampean muni rapal iku ora tawaduk, pancen ra apal. Dadi iku bedane kula mek sampean. Mboten sampean ya apal cuma tawaduk mun ben sampean marem. Kila den dawuhno, iki malaikate ya rontok saenake. Wis jawab lira-kliru cek. Huwa Musa. Nah Adam keliru, Nuh keliru, Ibrahim keliru, nggih berarti niku Musa. Jadi dereng nyerah ijek tebak-tebakan, terus kuis jawab ya. Terus kala dawuh sapa Allah Musa akhuhu. Utai Musa iku akhuhu dulure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti dulur dalam hal sama-sama ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, walakin hada habibun. Musa itu habib, walakin hada tapi nek iki Muhammad iku habibun wong sing tak senengi, wa Musa kalimu wa mukhatab. Terus terakhir jawab kila wa Isa. Terus kala jawab sapa Allah Isa uti Nabi Isa yubasyiru iku sing nggo berita gembira sapa Isa bi kelawan Muhammad utawa Nur Muhammad. La wa huwa te Nabi Isa bena denubuati pas sak ngarepe kenabiane Nabi Muhammad iku kal hajid kaya dene alis. Maksudnya Isa iku persis posisi sebelumnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun kenangan ini penting sekali dari guru kita Kiai Haji Maimun Zubair, karena konstruksi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku unik. Mulane niki kula mangke badhe maos berjanji, terus terakhir kula maos beberapa bait dari Simtud Duror, terus sampun. Niki tesih wonten waktu pinten niki? Cek wonten terus seprapat jam cukup lah, kanggo wong cerdas cukup. Nah niki kanggo wong cerdas cukup. Kula tesih emut. Niki rungokno tenan, niki mboten guyon, tenan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan diri jadi nabi, itu problem utama itu nasab. Man huwa Muhammad hatta yadda'a annahu rasul rabbil alamin. Muhammad itu siapa? Kok bisa memaklumatkan diri kalau seorang dia adalah nabi? Karena syaratnya nabi itu harus cucu-cucunya nabi. Nabi itu tidak boleh anaknya orang yang tidak bernasab. Bukan karena Allah asobiah, bukan.
Sampeanlah dipimpin wong sing gak jelas asal usulnya ya ora siap. Justru Nabi dari putra Nabi, buyut-buyutnya Nabi itu bentuk penghormatan Allah, memilihkan Nabi itu dari klan terbaik, dari marga terbaik. Jadi kadang wong keliru, pangeran berarti asobia Gus, dadekno Nabi mesti turunan Nabi. Ya kowe sing keliru, kowe iku diregani pangeran. Misalnya tokoh sing mbok enut itu anake copet, kowe kan yo gengsi. Bocah diregani pangeran ora roh. Akhirnya sadar, iya Gus, apik ngono banyak. Jadi Nabi itu harus turunan. Nabi ini bukan berarti Allah itu asobia, justru Allah membuat penghormatan, memberi penghormatan pada kita. Bahwa orang yang kita ikuti turunannya orang baik, turunannya orang baik, turunannya orang baik, orang spesial dari turunan spesial, dari turunan spesial. Makanya keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, bapak ibunya Nabi fil jannah, semuanya fil jannah. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, masa lewat rahim yang najis? Jadi kalau suci ya lewat jalur suci supaya Nabi tidak terpapar apa? Najis. Makanya kita berpendapat nasyabun tahsibul ula bikhulahu qallatadha nujumahal jauza habada ikdu sudati wa fakhari anta fihil yatimatul asma. Jadi babanya Nabi itu spesial. Nah, tapi ketika Nabi itu munculnya di Mekah, di mana saat itu adalah komunitas jahiliyah, itu orang-orang Yasrib itu suatu saat nanti jadi Madinah, itu banyak yang ahli kitab. Itu mereka tanya, man huwa Muhammad? Muhammad itu siapa? Kenapa dia ngaku Nabi? Turunannya siapa? Karena indukan turunan Nabi itu ada di Israel, ada di Palestina, ada di Yerusalem lah, pokoknya bangsa itu lah. Kalau aku muni Israel, buat bully. Israel itu negara nggak diakui kita. Muni Palestina, ning Quran rano bahasa Palestina, bingung ngadepi wong hasud tuh. Tapi rasa dihadapi Barno ya. Israel lah bahasa resminya zaman itu Israel. Akhirnya Allah menjelaskan fihi ayat bayyinatum maqamu Ibrahim. Makanya ada Mbah Mun aja geman ninggal tiba ninggal berjanji. Meskipun beliau juga tidak pernah meninggalkan simtud duror. Akhirnya diterangkan oleh Said Barjanji. Wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmu Sayyidatul Hamdi khumitat khisaluhu saniyah. Mun niki kula jelas ra maca niki. Mboten kok niat ngetokno apal, nyen kula apal tenan. Paling kan apa sapal ya apal, kok pas lali ya lali lang jeneng manusia. Jadi ditunjukkan bahwa Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim, itu ada jejak Ibrahim di situ. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya, lalu buktinya apa kalau Muhammad turunan Ibrahim? Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah. Dan ketika Nabi Ibrahim hidup Ibrahim tidak menghentikan waladi. Kalau beliau menghentikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah tapi kembali ke Palestina. Maka beliau menghentikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Safa, ada Marwah, yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah, inda baitikal muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah, termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid berjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalibi wasmuhu Sayyidatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Terus diteruskan sampai wa'adna nubila roibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Itu kayak apa pinternya Said berjanji. Nah, bukti artifak
di Mekah, di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbah Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artifak atau ma'athirun nubuwah itu harus kita tetapkan. Kalau ndak, orang akan nganggap cerita Ibrahim itu fiktif. Maka dawai Sayyid Muhammad, beliau mengapresiasi Al-Mamlakatul Arabiyah ketika tidak jadi gusur makom Ibrahim. Atas nama teknik matof itu kan pernah ingin digusur supaya lebih apa? Luas. Tapi ketika diingatkan banyak ulama itu jangan, karena itu bukti atharun min athari Ibrahim. Kalau itu dihilangkan nanti suatu saat orang tanya, buktinya apa kalau Ibrahim pernah di Mekah? Tapi dengan bukti artifak itu menjadi tercatat oleh sejarah fihi ayatum bayinat maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan maknanya kuburan, buatan batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah, sekarang dibuktikan lagi ada artefak kedua, yaitu Hijir Ismail, bahwa akhirnya Ismail itu tidak pulang, dia bikin kamar kecil yang namanya Hijir Ismail. Hijir itu kamar atau privasi. Nabi Ismail itu ya anak kecil, ya sudah, ya namanya anak kecil sudah ngerti Ka'bah itu sakral, nak nyancang wedus itu ya deket-deket Ka'bah, dia bikin kamar ya dekat Ka'bah, namanya Hijir apa? Ismail. Dan semua sejarah akhirnya tahu bahwa Ismail ini akhirnya nikah sama suku Jurhum, yang beliau tidak kembali lagi ke Palestina. Singkat cerita, sekarang suku Quraisy terbukti min dzurriyyati Ibrahim alaihis salam, dan sesuai definisi Nabi, kalau seorang Nabi harus turunan Nabi sinten Ibrahim. Ini hebatnya Sayyid Barjanji. Beliau mengarang begitu tertib untuk membuktikan silsilah nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ngendikan wa adnanu bila roibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismail anisbatuhu wa muntam. Terus terakhir tadi ada mahalul qiyam, ada macam-macam kula suwun seperti dawuh Gus Yasin. Orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad dalam kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Sayyid Muhammad. Dan saya setuju, logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, fakullahu, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua itu dia anak wis keriting, pesek, wireng. Kuwi kuwi nak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Kuwi pas lahir diakikoi. Semua nengih kabeh tanggane didelok. Kon muni ganteng, padahal tanggane do gremeng asline gantenge nanti. Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenangkan. Padahal itu jelas kritik. Apalagi kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis ganteng, ada nurnya, pewinter, wajahnya sempurna, ya ta'ala la wajuhu ta'ala al-qamari fil lailatil badri. Apa berani? Kalau kita maulid itu kan ibaratun anil faroh bi maulidin nabi. Kita yang namanya maulid itu pokoknya satu implementasi, satu ekspresi, satu perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini ceria, kita senang dengan lahirnya Nabi. Faman harromal maulida, misalnya siapa yang mengharamkan maulid, tanyakan ke dia. Apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong anak sing kriting ndek wae pas lahir mbok seneng ya apa meneh iki lahire Kanjeng Nabi. Terus pertanyaan kedua mereka, syubhah itu klaim mereka, yaumu wiladatihi wa yaumu mauti. Nabi itu lahir hari Senin, tapi beliau juga wafat hari Senin. Kenapa engkau syukuran hari Senin padahal hari itu juga wafatun Nabi? Kenapa tidak kamu jadikan yauma husnin wa yauma asafin, hari susah dan hari sumpah? Terus jawabnya Sayyid Muhammad mengutip dawuh Jalaluddin Asyuti dalam kitab Khalal Ikhtifal, inna syari'ata hatsat ala idhari surur. Syariat itu hanya mendorong supaya orang itu senang. Buktinya ketika anak kamu lahir disunatkan nyembelih kambing menunjukkan senang. Tapi ketika keluarga kita meninggal justru syariat melarang niyahah, melarang meratapi berlebihan. Artinya apa? Ketika hari Senin adalah punya dua sisi, yaitu yaumul farah bi maulidin nabi, sekaligus yaumul huzn bi wafatin Nabi, itu yang dihitung syariat adalah yaumul wiladah, yaitu yaumul farah. Sebagaimana ada akikah li wiladah,
tapi tidak ada akikah lil wafat. Jadi itu tadi meneruskan argumen yang dibangun Gus Yasin. Terus kemudian implementasi seneng itu macam-macam. Kalau Sayyid Ali yang punya Simtud Duror meredaksikan walana busyra bisa'din mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhrul mu'abbad. Walana lan ikut duwe kita al busyra te seneng banget. Bisa'din kelan anane kebahagiaan mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdu yan fatu bakal ilang apa sakdu. Kita ini harus selalu senang dan senang terus menerus. Yang kesenangan ini tidak mungkin habis. Haitsu utina atoan, karena kita diberi hadiah biwujudil Mustafa dengan adanya Kanjeng Nabi sing jama'al fakhrul mu'abbad yang mengumpulkan semua keagungan yang abadi. Terus kalau berjanji tiba ada istilah sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu, akan bahagia orang yang menikmati lahirnya Nabi dan wanjala anhul hazinu, sifat susahnya akan hilang. Ada lagi bentuk bait busyrolana apa? Nilnal muna zalal ana wafalana. Busyrolana kita senang, nalal muna kita mendapat, nilnal muna kita mendapat yang kita inginkan, zalal ana yang repot-repot menjadi hilang, wafalana yang nyaman menjadi datang. Jadi semua itu implementasi dari senang di Maulidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling enggak sing teko untuk berkat rasa bayar yo mari seneng. Mulane kula suwun nak Maulid aja tarikan teman-teman, marahi sing ora seneng. Jadi niat Maulid kudu sing seneng, minimal gak tarikan. Ben sing teko iku seneng. Ya tapi nak kowe iku Maulid kok seneng terus gak urun iku ya ora didikane Kanjeng Nabi. Wah atur-atur dhewe lah. Pokoke wis niki wis kula dhewe ora pati paham mungkin niki pokoke ngono lah. Niki terus kula suwun nak maca tiba, maca Simtud Duror berjanji dijiwai. Termasuk kenapa harus ada penjelasan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya orang yang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa Rasulullah Muhammad ini orang yang luar biasa. Ternyata beliau lahir dari rahim seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Berarti nggak ada bedanya dong. Mereka mengatakan nabi kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Al-Karim Ibnul Karim. Mereka terus tanya, lalu Muhammad anaknya siapa? Akhirnya Allah memberi penjelasan fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Muhammad adalah turunan Khalilur Rahman Ibrahim. Buktinya apa? Di situ ada jejak Ibrahim. Dan Ibrahim saat meninggalkan Mekah, lalu ada pertanyaan, lah kenapa Ibrahim makamnya di Hebron di Israel? Ibrahimnya pulang tapi anaknya ditinggal, yaitu dengan menjelaskan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dengan demikian clear bahwa suku Quraisy adalah suku yang lahir dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Dan semuanya punya tradisi yang luhur. Nah tradisi ini yang terus dipuji oleh beberapa kitab madaih. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Jadi hafidhul jogo sapa alilahu pangeran karomatan krono ngekei penghormatan di Muhammadin kedua Nabi Muhammad abau ing mbambahe Kanjeng Nabi al amjada sing luhur-luhur saunan krono ngrekso lismi maring asmane Nabi. Nabi nanti kan pasti mengharamkan zina, itu pasti. Maka bapaknya ya tidak pernah zina, mbahnya ya nggak pernah zina. Jangan sampai ada perkataan Nabi ngaramkan kemudian dituduh mbah-mbahmu ya seperti itu. Maka diantara syama'il, diantara kelebihan Nabi adalah babahnya apa? Tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Taroku podo ninggal sopo babai Nabi asifaha ing perzinaan. Falam yusib mongkora mekenani hum ing abaan Nabi opo aruhu cacate zino min adami wa ila abihi wa ummi. Terus kula suwun niki wonten Habib Hasan niki kanca kula sangat mahabbah beliau sering ketemu kula seneng sekali kalau pernah dititihi. Tapi nak ngundang dinego karena kula niku kan pondok kula niku pondok Quran, ini perlu dimaklumi. Pondok Quran itu benten ya. Kalau pondok kitab itu anak 100 diujar sekali bisa, Beb. Jadi kalau pondok Quran 5 saja bingung no. Mergo story sitok. Ya ono sing lanyah, setengah macam-macam. Nah, mana percaya jajal setor kula. Enggak terus gak khatam-khatam. Sampai kiai ini bingung. Fam bajasat fanjo. Bareng wae alimun hakim. Kiai ini lagi alim, hakimun alim. Mboten, Mbah, niki kira terus kiai dibantah. Kono alimun hakim, ono sing hakimun. Mane zaman kula riyen setor yo. Falamma dzahabu bi salah. Digenti wawu walamma dzahabu bi. Surat Yusuf ono falamma ono napa?
Sampean Yasin wae ingkana la sahata wahidatan fa idzahum khamidun barang wis fa idzahum jamil ladina turun balik fa idzahum khamidun. Jare sing ngaji wah gak barbar balik ning ngarep. Wong lagi Yasin wae ngono apa meneh sak Quran. Kadang dase watin gurine wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Wong dase watin kok ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassul. Iku malaikat Jibril bingung ngadepi. Iki piye ngarepe watini kok gurine wal asri. Nak politik kombinasi nasionalis religius dan iki Quran. Terus itu Beb yang menjadikan saya tidak mudah menerima undangan kecuali pernah sepuh keluarga guru karena iktidar lah saya ini memang pondok saya warisan dari bapak itu pondok Quran jadi ya masyhul memang benar-benar saya ini sibuk. Untungnya agak diangkat pegawai Pemprov Gus Yasin tadi makanya. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.